Pernah nggak sih ngerasa lagi di titik terendah? Saat-saat sulit dalam hidup di mana rasanya kita butuh banget pegangan yang kuat. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan lihat gimana nama-nama Tuhan bisa jadi sumber kekuatan yang kita cari-cari itu. Coba deh, renungin sebentar. Kalau lagi krisis, benar-benar lagi tertekan, apa sih pegangan Anda? Ini bukan pertanyaan basa-basi loh. Ini inti dari apa yang akan kita gali lebih dalam hari ini. Dan ini kayaknya dialami semua orang ya. Cepat atau lambat, kita pasti akan cari sesuatu yang stabil di tengah badai. Kebutuhan akan pegangan ini tuh udah ada dalam diri kita sebagai manusia. Oke, yuk kita mulai bedah lebih dalam. Ternyata, solusinya itu terletak pada pemahaman kita bahwa nama-nama Tuhan itu lebih dari sekedar sebutan. Setiap nama itu adalah sebuah janji. Nah, ini dia nih, poin utamanya. Jadi, ketika Alkitab nyebutin nama Tuhan, itu bukan sekedar label. Tapi, itu adalah cara Tuhan membuka dirinya, memperkenalkan karakternya ke kita. Jadi gini, coba kita ubah sedikit cara kita mikir soal nama. Dalam konteks ini, nama itu adalah deskripsi yang dalam banget. Isinya ya karakter, janji penyediaan, pemeliharaan, bahkan perlindungannya. Dan ini penting banget ya. Nama-nama ini bukan muncul gitu aja, bukan kebetulan. Tuhan sengaja mengungkapkannya. Supaya apa? Supaya kita bisa kenal Dia, supaya kita bisa berpegang padanya. Dan ya, menemukan kekuatan di situ. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya langsung, biar lebih kebayang. Kita akan mulai dari dua nama yang sangat mendasar yang nunjukin betapa luasnya karakter Tuhan. Yuk, kita lihat kisah Abraham. Ini contoh yang pas banget. Bayangin deh, di titik terendahnya, pas dia merasa nggak berdaya, dan situasinya kayaknya mustahil banget, justru disitulah Tuhan datang dan memperkenalkan dirinya dengan cara yang benar-benar baru. Coba bayangin posisinya Abraham, usia 99 tahun, dijanjiin bakal punya anak. Secara logika manusia, udah nggak mungkin banget kan? Tapi, justru di tengah kelemahan itulah Tuhan bilang, "Akulah El Shaddai," yang artinya, aku ini yang maha kuasa. Aku sanggup melakukan apa yang mustahil buatmu. Lihat deh perbandingannya, ini keren banget. Di satu sisi ada El Shaddai, yang menunjukkan kuasa Tuhan yang gak terbatas. Tapi di sisi lain ada Yahweh, nama perjanjiannya yang sangat personal. Jadi Tuhan yang maha kuasa itu ternyata juga Tuhan yang dekat dan setia sama janjinya. Oke, lanjut ya. Dan ternyata, ini bukan cuma soal satu atau dua nama itu aja. Tuhan seakan-akan ngasih kita semacam peralatan yang isinya nama-namanya, di mana setiap nama itu menjawab tantangan hidup kita yang spesifik. Kelihatan kan polanya di sini? Setiap nama itu kayak jawaban langsung buat masalah-masalah kita. Merasa sendirian? Ada Jehovah Shammah. Merasa nggak ada yang lihat perjuanganmu? Ada El Roy, Tuhan yang melihat. Ini tuh sumber daya rohani yang praktis banget. Dan daftarnya masih panjang loh, ini cuma sebagian kecil aja. Alkitab itu penuh dengan nama dan sebutan lain yang nunjukin karakternya. Dia itu gembala, kebenaran kita, bahkan Bapa kita. Oke, sekarang pertanyaannya, terus gimana cara pakainya di kehidupan kita sehari-hari? Gimana biar ini nggak cuma jadi pengetahuan aja, tapi benar-benar jadi penolong? Intinya, semua nama tadi itu ujung-ujungnya nunjukin karakter-karakter ini. Jadi pas kita sebut namanya, kita itu lagi ngingetin diri kita sendiri soal janji penyediaannya, pemeliharaannya, perlindungan, kepedulian, dan kesetiaannya yang gak akan goyah. Jadi, inti dari semua ini sebetulnya simpel. Ini bukan soal menghafal daftar nama. Ini tentang memahami karakter di balik setiap nama itu. Nah, pemahaman inilah yang jadi fondasi kita pas lagi butuh pertolongan dan arah di tengah kebingungan hidup. Dan kutipan ini, wah, pas banget buat nutup pembahasan kita. Di dunia ini, nama mungkin cuma label. Tapi kalau kita bicara soal Tuhan, namanya itu adalah segalanya. Namanya itu janji, kekuatan, dan harapan. Nah, sebelum kita selesai, coba deh tanya ke diri sendiri. Dari semua yang sudah kita bahas, nama Tuhan yang mana yang paling kamu butuhkan saat ini? Apakah itu El Shaddai, sang penyedia perkasa, atau mungkin El Roy, Tuhan yang melihatmu? Apapun itu, ketahuilah, ada namanya yang siap menjawab kebutuhan Anda.